ini tentunya forum yang sangat bermanfaat baik bagi kami sebagai penyelenggara maupun pada teman-teman investor di Cikarang. Walaupun 1 tahun ke belakang Pak Dedi, hari tua, program jaminan hari tua kita maknanya sudah agak bergeser. Karena begitu karyawan walaupun masih usia 27 berhenti bekerja 1 bulan, dia sudah bisa diambil jaminan hari tua. Dan ini akan menjadi problem atau bom waktu di kemudian hari. Sehingga semoga pada diskusi pada siang hari ini makna dari hari tua nanti mungkin Pak Eko yang akan mengupasnya dari sisi finansial seperti apa, bisa kembali ke kita ke makna hari tua itu sendiri. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini bisa kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin tertarik ingin mengomentari hal-hal yang kami bicarakan di kesempatan siang hari ini, atau mungkin sahabat Sonora punya pertanyaan lebih lanjut, nanti juga boleh ikut bergabung dengan menelpon kami di 021 633 7783, atau boleh juga mengirimkan SMS dan pesan WhatsApp di nomor 0812 1129200. Boleh menyatakan identitas diri Anda. Dan tentunya untuk memandu perbincangan kita di kesempatan hari ini di Hotel Santika Cikarang di ruang Santika 2 dan 3. Saya sudah bersama Mas Hamzirwan yang akan memandu perbincangan ini. Silakan Mas Hamzirwan. Perkenankan saya memandu diskusi kita hari ini yang disiarkan secara langsung di Radio Sonora, dan nanti akan mengundang para peserta juga untuk dialog interaktif dengan kita. Tema kita saat ini meningkatkan produktivitas dengan menjamin kesejahteraan pekerja di hari tua. Jadi untuk lebih memperdalam diskusi kita yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Harian Kompas, saya mengundang pembicara kita. Yang pertama adalah Pak Dedi Harsono, Ketua Forum Investor Bekasi. Kemudian Pak Yosminaldi, Ketua Perhimpunan Human Resource Development dari EJI. Pak Eko Endato, Perencana Keuangan dari Financial Consultant. Kemudian Pak Indra Munaswar, Koordinator BPJS Watch. Mantap, Bang Indra, maju. Beliau ini aktivis serikat pekerja yang juga turut mengawal proses lahirnya undang-undang BPJS. Nanti akan bergabung dengan kita Pak Abdul Latif Algaf, Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, juru bicara BPJS Ketenagakerjaan yang masih dalam perjalanan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit kita mundur ke belakang. Bagaimana jaminan sosial sejarahnya itu dimulai ketika bulan Agustus tahun 1935 Presiden Roosevelt, Theodore Roosevelt itu menandatangani Social Security Act pada saat Amerika mengalami Great Depression, yang kemudian itu sebenarnya dikondisikan awalnya itu ada Industrial Act, bagaimana dia merevolusi industri ketika itu mengalami krisis berat, untuk kemudian mereka menyadari bahwa ketimpangan yang terlalu lebar tanpa adanya perlindungan sosial ternyata menyulitkan semuanya, sehingga kemudian Undang-Undang Jaminan Sosial pun dirilis. Pada saat itu kira-kira Amerika itu masih pendapatan per kapitanya masih 600 US dollar per orang per tahun. Tahun 2015 mereka sudah 55.836 dolar per kapita per tahun. Ini bukan sekedar soal uang, tapi bagaimana perlindungan sosial itu juga meningkatkan produktivitas, yang kemudian juga membantu perekonomian negara, karena rekapitulasi uangnya itu bisa dikapitalisasi untuk mendorong pembangunan negaranya. Kalau kita lihat bagaimana Malaysia
pada tahun 98-99 itu dana pengelolaannya itu masih 10 miliar dolar AS, tetapi itu mampu menyelamatkan mereka dari krisis. Mereka membangun jalan di Semenanjung, membangun bandara di Kuala Lumpur International Airport, membangun jaringan telekomunikasi, yang mana itu menciptakan lapangan kerja, yang kemudian mampu mendorong Malaysia itu siap ketika krisis itu pulih, investor masuk. Kira-kira sekarang berapa dana kelolaan mereka? Dana kelolaan mereka itu sekarang 250 miliar dolar. Kalau dirupiahkan itu 2.427,5 triliun. Itu uang cash. Bagaimana di Indonesia saat ini BPJS Ketenagakerjaan itu mengelola dana besar 250 triliun. Sebagian besar itu milik pekerja, yang mana juga ada sumbangan dari pengusaha. Terus apa untungnya bagi pengusaha? Banyak. Saya pikir ada beberapa program BPJS Ketenagakerjaan, ada jaminan kecelakaan kerja. Begitu pekerja, Bapak Ibu sekalian kan AR pasti mengerti. Begitu kecelakaan kerja, pekerja itu akan ditanggung sampai mereka sembuh kembali. Nah, bagi pekerja juga lebih tenang, bagi pengusaha juga, pemberi kerja juga lebih tenang karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang dadakan lah. Sejak awal lahirnya PP 46 dan kemudian berganti menjadi PP 60, kami dari BPJS sudah sangat keras menolak. Kenapa? Karena PP tersebut jelas-jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di PP di undang-undang itu nggak mengenal pengambilan dana jaminan hari tua itu berdasarkan tergantung pekerja berhenti, tetapi harus mencapai usia paling sedikit 55 tahun, 56 tahun. Kemudian PP itu menjadi tambah rusak lagi ketika lahir Peraturan Menteri Tenaga Nomor 19 Tahun 2015. Di situ dibikin definisi yang sangat aneh bahwa PKHK itu sama dengan pensiun. Ini nggak tahu penasihat hukumnya siapa ini. Bener. Nah, oleh karena itu kami pernah mengusulkan kalau memang kita ingin memberikan ruang kepada pekerja untuk mengambil JHT-nya ketika mereka mengalami PHK dengan berbagai macam sebab, sebaiknya pemerintah harus berani mengeluarkan Perpu untuk mengubah Undang-Undang 40 2004. Jangan revisi undang-undangnya lama. Perpu. Untuk apa? Cukup mengamandemen pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang jam sostek. Karena pasal 15 itu adalah pasal pengecualian dari pasal 14 di atasnya yang menyatakan sama dengan Undang-Undang SJSN. Bisa diambil karena dia memang udah pensiun, bisa karena mengalami cacat tetap dan atau meninggal dunia. Tetapi di Undang-Undang Jam Sostek di pasal 15 dikecualikan, diberikan pengecualian. Bagi yang sudah menjadi peserta 5 tahun itu bisa diambil. Kemudian diturunkanlah dengan peraturan menterinya 1 bulan setelah itu. Kalau mau itu begitu. Kalau sekarang dampaknya apa? Pertama akan banyak pengaruh terhadap peserta yang punya masa kerja panjang. Pengaruhnya apa? Pengembangan dari hasil investasi DJS, dana jaminan sosial itu menjadi sangat kecil, atau malah jadi menjadi kacau keuangan dana jaminan sosial ini. Kenapa? Karena BPJS Naker ini nggak bisa menginvestasikan untuk jangka panjang, nggak bisa dia. Otomatis jangka pendek, paling-paling lebih aman deposito. Nah, kalau dia deposito, akhirnya yang terjadi ini akan mengganggu. Akibatnya peserta yang masa kepesertaan jangka panjang yang sudah lebih dari 20 tahun juga terganggu. Dia tidak lagi bisa menikmati. Terbukti ketika 2014 itu hasil pengembangan JHT itu masih 10% lebih. Tapi 2015 anjlok ke 6%.
Nanti mungkin benar diluruskan oleh kawan kita. Artinya apa? Kalau 6% lebih rendah dari tabungan, Bang, buat apa gitu loh? Belum lagi tadi hal-hal yang lain. Untuk memberikan kesejahteraan lebih kepada peserta menjadi sangat rawan. Misalnya pinjaman untuk bangun rumah, pinjaman untuk kredit rumah. Ini kan yang selama ini sudah ada akan berat. Jangan berpikir lagi dulu tentang ingin membangun rumah dan BPJS Naker. Uangnya hati-hati nih. Tahu-tahu mendadak sontak, PHK serempak, puluhan juta orang kolek. Jadi dari kacamata BPJS Watch, kami sudah minta berkali-kali dan itu sudah kami surati juga Presiden agar ini segera dicabut. PP 60 dan Permenaker 15 2015 nya harus dicabut, 19 2015 dan amandemen dulu atau perpukan dulu itu pasal 15 Undang-Undang Jam Sostek agar ada payung hukum yang kuat sehingga dana dari DJS para peserta ini bisa lebih nyaman dinikmati nanti bagi peserta-peserta yang itu. Mungkin sementara dari hal yang terkait dengan JHT saya sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Am. Memang program jaminan sosial itu saya selalu katakan tidak berdiri sendiri ya. Itu bagian dari makroekonomi dan bahkan sebetulnya jaminan sosial itu bisa sebetulnya di ujung bukan di depan. Saya bahwa employment itu harus bagus, industri harus bagus gitu kan. Sedikit itu potensi kemiskinan yang luar biasa. Langsung miskin Pak, Pak. Apalagi sekarang penyakit itu bukan infeksi, tapi sudah penyakit yang sangat berat. Sakit sedikit langsung miskin. Ya. Tapi menjadi kita kan sudah lama. Sayangnya JHT kita itu ya, waktu itu di PEK nggak pernah naik, sehingga 5,7% terus. Ya, sampai sekarang. Saya contohkan Malaysia. Malaysia itu tahun 50-an Pak, itu startnya 10%. Startnya 10%. Iurannya. Sekarang berapa iurannya? 23%. 12 pengusaha, 11 pekerja. Tapi di sana nggak ada pensiun. Nah sekarang saya katakan jumlah totalnya sekitar 2.600 triliun. Karena Mahathir mungkin buat bank sama IMF, nggak usah lah. Dan memang sebetulnya filosofinya JHT, program jaminan sosial, itu sebetulnya kan kemandirian dan menjaga martabat kemanusiaan pekerja dan keluarganya. Kemandiriannya di mana? Tujuan utamanya jaminan sosial itu adalah pertama sebelum ngomong kesejahteraan ini, mencegah kemiskinan. Karena jaminan sosial itu adalah program publik ya, untuk replacement, pengganti karena penghasilannya hilang atau terputus sebagian karena dia cacat, karena dia sakit, atau karena dia meninggal. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mencegah kemiskinan. Apakah ini alat memerangi kemiskinan? Oh bukan. Karena untuk memerangi kemiskinan, yaitu bisa kredit dari bank, kemudahan berusaha, itu untuk memerangi kemiskinan. Tapi ini mencegah kemiskinan. Karena nggak bisa bekerja, terutama orang yang mencari nafkah. Jadi kalau dia kecelakaan kerja, terputus. Karena berapa bulan mungkin dia gajinya berkurang. Nah itu biayanya ditanggung. Maka sekarang BPJS nanggung sampai sembuh. BPJS ketenagakerjaan kalau kecelakaan kerja nanggung sampai sembuh, bahkan dikembangkan untuk bekerja. Konsep yang kita gunakan adalah return to work. Ya. Yang kedua dalam perjalanannya, JHT-nya bukan 10% lagi kayak Malaysia. Di Singapura sudah 36%, bahkan pernah 50% dari gajinya dipotong untuk jaminan sosial, sehingga mereka dapat kredit untuk beli apartemen di Singapura, bikin housing board. Ya, jadi artinya sudah bergeser,
bukan lagi mencegah kemiskinan. Oh, ini instrumen untuk mendukung kesejahteraan berkembang karena dananya sudah sangat besar, bahkan bisa bukan hanya kemandirian individu menjaga daya beli keluarga, tapi justru menjadi dana yang sangat besar seperti dana-dana publik jangka panjang seperti di negara-negara kaya. Makanya saya sering mengutip, di National Pension Service di Korea, dana ini 432 miliar US dollar. Dihitung 13.000, 5.000 triliun rupiah. Di Jepang ternyata, ya saya kutip yang besar-besar dong. Karena ini untuk memotivasi kita. Masa saya ngutip yang miskin? Pak Latif jangan ngutip Jepang dong sama Korea. Ya udah tetangga aja. Singapura sekarang di atas 2.000 triliun. Padahal pesertanya 3.500 3 orang. Karena gajinya dipotong 36.000. 36%. Malaysia juga sama 2.600 triliun. Karena dipotong 23%. Uang sebesar itu bisa buat apa aja, Pak? Bisa dipakai untuk apa saja. Di Singapura saya kasih tahu, dia nggak minta. Dia mereka nggak minta, nggak beli reksadana. 100% untuk bonds. Itulah yang dipakai untuk bangun infrastruktur. Di Malaysia sama kayak gitu. Jadi apakah kita mau di Singapura? Enggak. Orang Singapura cemburu ke BPJS Tenagakerjaan. Enak ya, Anda bisa deposito, Anda reksadana, Anda bisa beli saham, Anda bisa properti, bisa macam-macam. Malaysia seperti itu. Jadi seperti itu investment of social security. Macam-macam Pak di dunia ini. Makanya kita sering benchmark. Jadi nggak bisa, Indonesia harus begini, enggak. Kita ada ISA, International Social Security Association, ada ASA, kita banding-bandingin Pak. Karena nggak bisa persis sama. Yurannya pasti beda, manfaatnya juga beda, lembaganya juga beda. Makanya waktu bilang, ini harus badan hukum publik presiden, nggak juga. Di sana di dunia itu ada 5 badan hukumnya itu. Ada di pemerintah daerah, ada di pemerintah federal, ada ministry, ada kementerian juga ada social partnership seperti itu. Jadi macam-macam. Makanya harus pintar-pintar. Banyak konsep kita di undang-undang itu tidak ideal sebetulnya, tapi oke lah kita jalan gitu. Mungkin besok saya bilang ini revolusioner konsep jaminan sosial yang kita lakukan itu. Tapi kadang-kadang kalau revolusi itu nggak cukup sekali, makanya ada revolusi lagi. Nah ini kalau kayak gini, apa saya teman Pak Indra Munaswar bukan wakil dirut. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan sekarang. Makanya saya bilang dana investasi kami sekarang dan yang terkumpul Pak 250 triliun. Ya. Capaian kita sampai bulan November iuran itu 42 triliun sudah tercapai bulan ini. Sudah tercapai. Dan yield of investment ya per November ini juga bagus, hampir 10%, hampir 2 digit. Mana ada sekarang investasi hampir 2 digit gitu. Inflasi kan rendah sekarang. Berapa inflasi? 3-4%. Bunga bank berapa sekarang ibu situ? 5-6%. Loh kalau kita mencapai 9,9 bagus dong. Kita 9,9 nih. Ya artinya ukurannya pasti di situ di mana-mana. Apakah itu 1%, 2% di atas itu? Yang kalau di bawah deposito itu persoalan itu. Manajemennya bisa dicopot itu. Ya kan? Apalagi depositnya sudah rendah. Nah tapi kan ada pilihan juga Pak misalnya. Pemerintah minta misalnya kita investasi di infrastruktur misalnya. Ya sekarang skemanya seperti apa? Kalau bonds ya surat utang negara kita beli, bagus kok. Tapi kalau misalnya skemanya harus investasi penyertaan langsung, tunggu dulu itu jelimet Pak. Nanti itu bisa nunggu dividen dulu. Nanti menyiapkan ini itu semacam bikin ini butuh waktu 5 tahun nggak ada kupon yang masuk gitu. Wah, Pak Indra Munaswar marah dong sama teman-teman ya. Target. Kalau untung, kalau nggak buntu kita. Jadi itu kita ekstra hati-hati karena di dalam investasi kami satu harus dikelola secara prudent, hati-hati, harus aman dan harus ada return yang optimal. Jadi kita nggak pakai untuk berspekulasi duluan Pak, dan kita ngeri. Karena kalau sejarah perekonomian global, hati-hati. Karena yang bisa menjungkirkan nasib kita semua itu karena kita berspekulasi.
tapi returnnya memang luar biasa Pak. Saham walaupun kita main 17 sampai 20% ya, itu jangan-jangan keuntungan 50% sampai 60%. Jadi kita kelola dana ini ekstra hati-hati karena finally dana-dana yang ratusan triliun ini itu pada akhirnya untuk membayar manfaat pada. Kalau dana ini kita kembangkan bagus, bisa menjamin karena gerusan inflasi, ini juga tambah berkembang, banyak manfaat yang bisa kita berikan sehingga bukan lagi mencegah kemiskinan, tapi juga mendorong kesejahteraan. Nah, tahapan ini yang mungkin bisa kita